Halo rekan-rekan semua, selamat datang di podcast aku. Di sini tempat kita berbagi cerita dan refleksi tentang lingkungan yang sedang berjuang. Hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang mungkin udah sering kamu rasain, cuaca ekstrim yang makin sering dan makin parah. Kalian sadar gak sih akhir-akhir ini hujan bisa datang dengan deras banget sampai banjir besar, tapi di tempat lain justru kekeringan panjang sampai sawah retak. Fenomena ini bukan kebetulan ya guys, para ilmuwan menyebutnya sebagai akibat langsung dari perubahan iklim global. Data dari World Meteorological Organization menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, kejadian cuaca ekstrim meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Banjir bandang, badai tropis, gelombang panas, semuanya kini terjadi lebih sering dan lebih intens. Di Indonesia sendiri, kita udah melihat dampaknya. Tahun lalu, beberapa wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan dilanda banjir besar yang merendam di ribuan rumah. Sementara di Nusa Tenggara, kekeringan berkepanjangan membuat lahan pertanian gagal panen. Dampak dari cuaca ekstrim ini nggak cuma berhenti di situ aja. Ketika banjir datang, hasil panen rusak. Ketika kekeringan melanda, tanah jadi tandus. Akibatnya, produksi pangan turun dan harga bahan pokok naik. Inilah yang disebut krisis pangan. Kondisi ketika ketersediaan makanan nggak lagi seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesehatan manusia juga ikut terdampak. Air yang tercemar menyebabkan penyakit kulit dan diare. Udara panas ekstrim memicu dehidrasi, bahkan serangan jantung. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang kehilangan tempat tinggal karena bencana. Mereka harus berpindah ke daerah lain untuk bertahan hidup. Inilah yang disebut imigrasi iklim. Lalu, kenapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan, karena ulah manusia. Pembakaran hutan, emisi kendaraan, penggunaan bahan bakar fosil, dan deforestasi besar-besaran membuat gas rumah kaca menumpuk di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi naik dan sistem cuaca kita tidak stabil. Krisis lingkungan ini bukan masalah satu negara saja, tapi masalah global. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sini kita bisa mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menghemat energi, dan mendukung produk ramah lingkungan. Kita juga bisa ikut kampanye lingkungan atau sekedar menyebarkan kesadaran ke orang-orang di sekitar kita. Karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa bumi yang kita tinggali besok. Jadi, saat turun hujan deras datang tanpa henti atau panas terasa menyengat, ingatlah itu bukan sekedar perubahan cuaca biasa. Itu adalah suara bumi yang sedang meminta perhatian kita. Terima kasih sudah mendengarkan saya Sukma Anjeliana pamit. Tetap peduli, tetap sadar, dan tetap jaga bumi kita, satu-satunya rumah yang kita punya.